Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Iksan di channel IAF Production, dimana kali ini kita akan membahas untuk microcontroller Atmega 8535 praktikum dari sistem tertanam, itu materi dari timer dan counter. Jadi materi timer counter ini masuk ke dalam dua praktikum, ya, ada materi timer dan materi counter. Jadi untuk teori dasarnya kita lihat di sini kita tahu bahwasannya timer itu berkaitan erat dengan waktu. Jadi misalkan kita mau menentukan durasi tertentu, itu memanfaatkan kondisi waktu. Nah, sebagai contoh misalkan proses perhitungan waktu itu ada 100 hitungan. Nah, dengan masing-masing jedanya itu adalah 1 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan itu tentu saja 100 detik. Jadi itu kaitannya antara penghitungan dengan waktu. Nah, untuk Atmega 8535 sendiri itu sudah disediakan ada 3 timer, ya, timer 0, timer 1, dan timer 2. Jadi silakan dicek datasheet dari Atmega 8535. Nah, timer 0 itu kapasitasnya 8 bit atau 1 byte. Timer 1 itu kapasitasnya 16 bit atau 2 byte, sedangkan timer 2 itu kapasitasnya juga 8 bit 1 byte. Nah, jadi ketika timer ini bisa kita manfaatkan untuk proses penghitungan tadi. Nah, kalau kita cek cara kerjanya, di dalam minimum system kita menggunakan osilator, ya, kristal. Nah, clock tersebut ataupun pewaktuan tersebut berasal dari osilator. Nah, kemudian data tersebut masuk ke prescaler. Jadi prescaler ini tujuannya untuk memperlambat pecahan. Jadi dia bakal menghitung pulsa masuk ke 1, pulsa masuk ke 2, pulsa masuk ke 3, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada nilai TCNT, ya, proses perhitungan dari clock tadi. Pulsa masuk ke 1 akan dihitung nilainya 1, pulsa masuk ke 2 akan dihitung 2, sampai seterusnya. Nah, ketika TCNT itu kondisinya overflow, nilainya sudah mencapai 255 misalkan, kemudian nilai TOF itu akan berubah dari 0 menjadi 1. Maka dianggap sebagai bagian dari proses overflow dari waktu yang dihitung tadi. Nah, jadi clock dari osilator itu akan diperlambat cacahnya dengan prescaler, kemudian dia masuk ke dalam TCNT itu 8 bit, ya, dari 0 sampai 255, kemudian nilai TOF itu 1 bit. Nah, kalau kita lihat di sini keterangannya, jadi timer menghitung clock berasal dari osilator. Nah, proses perhitungannya itu bisa kita cek ataupun kita lihat dari rumusan tersebut. Nah, di sini kalau kita cek untuk perhitungan waktu ataupun periode. Jadi di sini kita cek misalkan untuk menghitungkan sebuah periode, satu siklus, dan menggunakan rumus 1 per F. Dari mana F itu adalah frekuensi. Nah, kalau seandainya kita gunakan kristalnya 16 MHz, berarti 1 per 16. Nilainya jadi 0,0625 mikrodetik. Nah, dengan 0,0625 mikrodetik itu kecepatan satu periodenya itu bakalan sangat cepat sekali. Maka di sini kita butuhkan proses memperlambat pecahan dengan menggunakan prescaler. Jadi tujuannya itu adalah membagi frekuensi supaya periode menjadi lebih besar dan nilai dari T tadi, sehingga konsepnya itu akan melakukan proses perlambatan terhadap pecahan. Jadi faktornya itu bisa 1, 8, 64, 256, 10, 24. Tergantung cacahan mana yang bakalan kita gunakan, ataupun prescaler mana yang bakalan kita gunakan. Nah, misalkan contoh di sini kita gunakan adalah prescaler yang 256. Jadi kita bisa menghitung frekuensinya itu dari kristal tadi 16 MHz itu kita bagi 2, 56. Nah, kebetulan nilainya sama di sana 0,0625. Nah, sehingga periode itu ataupun T
itu bisa kita hitung 1 per F, di mana F-nya tadi kita sudah dapat 0,0625, sehingga periodenya tersebut menjadi 16 mikrodetik. Ya, sehingga cacahannya lebih lambat dibandingkan dengan jika tanpa menggunakan prescaler. Nilainya menjadi 0,0625 mikrodetik. Nah, kita lihat registernya di sini. Yang pertama itu ada namanya TCNT. Jadi TCNT ini adalah menampung cacahan timer. Kemudian ada lagi namanya TCCRB, itu mengatur kerja timer. Nah, untuk mengatur kerja timer seperti tadi kita menggunakan prescaler tadi, itu kita tentukan berdasarkan nilai bit dari CS12, CS11, CS10. Ya, dimana ketentuannya sudah ditentukan bahwasanya jika nilainya 000, maka dia tidak menggunakan timer ataupun counter gitu ya. Jadi di sana ada no clock source. Jadi kalau nilai registernya kita kasih 000, maka itu tidak menggunakan timer. Kemudian ada menggunakan 001, berarti di CS 10. Maka di sana menggunakan clock, cuman tanpa menggunakan prescaler. Nah, kalau 010 berarti dia menggunakan 8, 01164, 100256, dan 1011024. Nah, jadi kondisi penggunaan dari proses pengaturan kerja timer itu berdasarkan dari prescaler yang bakalan kita gunakan. Nah, ini TOF tadi, jadi dia bakalan mengetahui apakah kondisinya sudah overflow atau belum. Nah, jadi seandainya kalau dia sudah melimpah, maka kondisi TOF-nya bakalan berubah. Jadi di sini letak TOF itu ada di register TIFR. Jadi bit K2 kalau kita gunakan yang modelnya TOF 1. Kalau TOF 0 itu ada di register TIFR bit K0. Sedangkan kalau untuk TOF 2 itu di register TIFR di bit K6. Itu sudah ketentuan dari Atmega 8535. Jadi kondisi proses penggunaan TOF yang ada di register TIFR ini silakan kita cek di datasheet 8535. Nah, biar lebih jelas kita buatkan dalam bentuk praktikum. Ya, jadi kita buat sebuah minimum sistem, kemudian nanti kita tambahkan LED di port B. Nah, adapun program yang bakalan kita buat seperti yang tertera di layar. Jadi di sini kita set DDRB itu 0xF. Kita tahu bahwasannya di sana tadi ada LED. Kemudian ada proses penampungan nilai cacahan. Nilainya sudah kita tentukan, TCNT1 itu 49.910. Ya, kemudian TCCR1B, ya, jadi prescaler yang kita gunakan itu adalah 0B101. Nah, kita cek nilainya di sini, dia akan melakukan proses perulangan di dalam nilai TIFR. Ya, nilai TIFR itu 0B 00000100 ya. Nilainya 00. Nah, kemudian TCCR1B itu nilai awalnya kita set 0, kemudian nilai TIFR-nya itu 0B 00000100. Nah, jika sebelumnya nilai yang ada di port B itu nyala, maka matikan gitu ya. Jika sebelumnya matikan, maka nyalakan. Artinya apapun kondisinya harus dilakukan proses pembalikan. Nah, di sini ada proses perhitungan nilai frekuensi 16 per 1024. Ya, jadi nilainya itu adalah 0,015625 MHz. Ya, jadi kalau kita jadikan Hz itu jadinya adalah 15.625. Nah, jadi dalam 1 detik itu ada sebanyak 15.625 clock. Jadi masih dalam range-nya 16 bit, di mana range 16 bit itu ada di 65535. Kemudian nilai register TCNT mencapai 15.625, maka timer 1 overflow. Nah, di sini kita gunakan timer 1.
Jadi TCNT bernilai 49910 karena nilai cacan 1 detik itu adalah 65535, itu dikurangi dengan jumlah clock tadi 15625. Maka posisi overflow itu di 49910. Nah, kenapa tadi di TCNT itu kita gunakan 49910? Itu kita bakalan men-set nilainya bahwasanya kondisi TOF tersebut nanti bakalan overflow di 49910. Ya, jadi seperti itu. Kenapa nilainya kita set 49910? Agar nanti nilainya di 15625, kondisi overflow-nya itu ada di TCNT 15625, sehingga nanti nilai dari 16 bit 65535 itu kita kurangi dengan 15625. Nah, kemudian nilainya di sini ada TCCR1B 0B 101. Nah, kalau kita lihat tadi untuk prescalernya 101, berarti kita menggunakan pembagian 1024. Ya, 101. Maka nilai clock itu proses pembaginya adalah 1024. Nah, kalau kita cek di sini prosesnya untuk mendapatkan nilai 15625 ini adalah proses pembagian dari prescaler 16 bagi 1024. Ya, karena kita gunakan proses prescalernya itu pembagi frekuensi 1024. Kemudian ada nilai yang bakalan diulang, nilai TIFR 100. Ya, jadi nilai TIFR 100 ini ada di penggunaan TOF pertama. Ya, 100. Berarti kita set nilainya di sini 0000100 karena kita gunakan yang TOF 1, TOV 1. Nah, di sini munculnya nilai akan diulang berdasarkan nilai TIFR 0000100. Nah, kita set nilai TCCR1B itu adalah 0 dengan TIFR 0B 100000100. Kondisi apa yang ada di port B dibalikan. Kemudian dia ngecek lagi nilai kondisi TCNT itu di 49910. Nah, begitu seterusnya, sehingga setiap 1 detik kondisinya itu adalah port B ini akan hidup, akan nyala, akan hidup, akan nyala. Nah, kalau kita cek, kita ambil source-nya. Kita jalankan. Nah, dia nyala. Kemudian 1 detik berikutnya dia akan padam. Nah, kenapa kondisinya lama di Proteus? Itu karena di awal kita juga sudah jelaskan bahwasannya dia membaca kondisi 1 detik itu adalah 100 milidetik. Nah, sehingga ketika kita bikin 1 detik, kondisinya akan terasa lama. Nah, tapi kalau seandainya ditanamkan di dalam kondisi sebenarnya, nilai proses ngeblingnya itu adalah setiap 1 detik, karena kita gunakan timer, proses dari penghitungan ngebling dari LED. Jadi setiap 1 detik dia bakalan berganti. Nah, program ini kita menggunakan kondisi timer 1. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari timer. Ya, aplikasi timer ini memang banyak digunakan untuk proses pewaktuan, misalkan untuk jam, watt, dan lain sebagainya. Nah, jadi demikianlah untuk materi timer. Jadi untuk counter itu bakalan menjadi tugas. Jadi silakan cek nanti di slide berikutnya, itu ada tugas untuk membuat aplikasi counter.
Ya, jadi untuk aplikasi konter itu contohnya misalkan untuk menghitung jumlah pelanggan misalkan, ataupun jumlah orang yang masuk ke perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi dia bakalan menghitung berdasarkan input yang diterima. Oke, kita tutup dulu pertemuan timer ini. Silahkan cek di slide berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.